P38 Dewa hafal Al-Quran. Dewa langsung menghentikan makannya, lalu menoleh ke arah Arhan dan Ali. Beneran, Mas sudah ingat masa lalu Mas? Ali ikut bertanya. Dewa menghembuskan nafasnya dengan kasar sebelum ia menjawab pertanyaan Arhan dan Ali. Kalau aku sudah mengingat semuanya pasti aku sudah tahu siap keluargaku, jawab Dewa dengan sendu. Tapi kok Mas Dewa tadi bisa bilang, kalau Mas Dewa belum pernah makan bakso? Tanya Aran lagi. Entahlah, aku juga tidak tahu kenapa aku menawab seperti itu, tapi memang yang aku rasakan kalau aku belum pernah makan bakso, jawab Dewa apa adanya. Sabar Mas, mungkin ini adalah awal yang bagus untuk Mas bisa ingat masa lalu Mas, Ali menepuk-nepuk bahu Dewa. Ya Mas, mungkin sedikit demi sedikit nanti Mas bisa ingat semuanya, kata Arhan. Semoga saja apa yang kalian katakan benar, dan aku bisa mengingat semuanya lagi, kata Dewa sambil tersenyum. Mereka pun melanjutkan makan baksonya. Setelah selesai makan bakso, mereka langsung bergegas pulang ke pesantren lagi. Saat baru sampai di pesantren tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Dewa. Mas Dewa, panggil seseorang itu. Ali, Arhan dan Dewa pun langsung menghentikan langkah mereka dan menoleh ke arah sumber suara. Mereka melihat seorang gadis cantik yang menggunakan gamis panjang dan jilbab pasminah panjang yang senada dengan bajunya. Assalamualaikum, sapa perempuan itu. Waalaikumsalam Neng Aisyah, jawab Dewa, Arhan dan Ali bersamaan. Ya, yang memanggil Dewa adalah Aisyah, anak dari Kiai Abdullah pemilik pondok pesantren. Bisa saya bicara berdua dengan Mas Dewa, pinta Aisyah kepada Ali dan Arhan. Ali, Arhan dan Dewa pun saling pandang. Mereka merasa heran dengan permintaan Aisyah, anak dari pemilik pondok pesantren. Maaf Neng, bukannya saya tidak mau bicara dengan Neng, tapi saya tidak mau ada fitnah nantinya, ujar Dewa menolak untuk bicara berdua. Saya mohon Mas, saya ingin bicara berdua sama Mas Dewa, pinta Aisyah dengan memohon. Duh gimana ya Neng, saya beneran takut nanti ada fitnah Neng, jawab Dewa yang tetap menolak. Begini aja Mas, kalian bicaralah berdua, kami akan menunggu tak jauh dari kalian, agar tak ada fitnah, usul Arhan. Tapi Han, ucap Ali ingin protes namun Arhan lebih dulu memotong ucapan Ali. Udah gak apa-apa kan kita ada di sekitar sini untuk mengawasi mereka, Arhan memotong ucapan Ali. Terima kasih, ucap Aisyah dengan senang. Sama-sama Neng, kami ke sana dulu ya Mas, pamit Arhan kepada Dewa. Dewa hanya menggugkan kepalanya, Arhan mengajak Ali untuk menjauh dari Dewa dan Aisyah. Silahkan Neng Aisyah, apa yang ingin Neng katakan, ujar Dewa. Sebenarnya ada suatu hal penting yang ingin aku sampaikan sama Mas, ucap Aisyah menjeda ucapannya sambil sesekali mencuri pandang kepada Dewa. Dewa hanya diam dan menundukkan kepalanya sambil mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Aisyah. Sebenarnya aku sudah lama menyukai Mas Dewa dan bukan hanya sekedar suka tapi saya juga sudah mencintai Mas Dewa. Apa Mas Dewa memiliki rasa yang sama dengan saya? Tanya Aisyah dengan bibir bergetar dan jantung berdetak tak karuan serta dicampur dengan gugup dan malu sekaligus, karena ini adalah pertama kalinya Aisyah mengungkapkan perasaannya kepada seorang laki-laki. Dewa yang mendengar ucapan Aisyah pun terkejut dan refleks langsung melihat ke arah Aisyah namun hanya sebentar, Dewa langsung menunduk kembali dan beristighfar dalam hatinya. Dewa menghembuskan nafasnya terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan Aisyah. Maaf sebelumnya Neng, jujur saya sudah menganggap Neng itu seperti saudara perempuan saya sendiri, karena saya sudah menganggap Kiai Abdullah sebagai keluarga saya, jadi maaf Neng. Saya tidak memikir rasa yang Neng katakan tadi, sekali lagi maafkan saya, jawab Dewa. Aisyah yang mendengar penolakan dari Dewa pun merasa sakit hati dan Aisyah tak bisa membendung air matanya untuk mengalir di pipinya. Aisyah langsung berlari meninggalkan Dewa sendirian. Aisyah berlari pulang sambil menangis.
Arhan dan Ali yang melihat Neng Aisyah berlari pulang sambil menangis pun merasa heran, apa yang dikatakan Dewa sehingga membuat Neng Aisyah menangis. Ali dan Arhan langsung menghampiri Dewa. "Mas, kenapa Neng Aisyah menangis?" tanya Arhan penasaran. "Ya Mas, apa yang Mas katakan sehingga membuat Neng Aisyah menangis seperti itu?" tanya Ali yang juga penasaran. "Aku menolak cintanya," ya Dewa singkat padat dan jelas. "Apa?" ucap Arhan dan Ali bersamaan. Mereka terkejut saat mendengar jawaban dari Dewa. "Jadi tadi Neng Aisyah menyatakan cintanya kepada Mas Dewa?" tanya Arhan memastikan. Dewa hanya mengguk sebagai jawabannya. Hal itu membuat Ali dan Arhan semakin melongok. Mereka tak menyangka kalau Neng Aisyah yang terkenal pendiam dan selalu cuek terhadap lelaki bisa jatuh cinta kepada Dewa. "Kenapa Mas menolaknya? Apa kurangnya Neng Aisyah? Sudah cantik solehah dan anak kiai lagi," ujar Ali. Plak. Arhan menepuk bahu Ali dengan sedikit keras agar Ali sadar. "Au sakit Han, kamu kenapa sih malah memukulku?" ucap Ali kesal sambil mengusap bahunya yang dipukul Arhan. "Kamu sadar gak sih, Mas Dewa itu sudah memiliki istri. Kalau Mas Dewa menerima cinta Neng Aisyah, terus nanti saat Mas Dewa sudah ingat dan tahu siapa istrinya bagaimana nasib istrinya?" tanya Arhan. "Ya gak papalah, jadinya Mas Dewa punya istri dua, kan dalam agama kita memiliki istri lebih dari satu diperbolehkan," jawab Ali. "Ya kalau istrinya Mas Dewa mau dimandu, kalau tidak mau bagaimana?" tanya Arhan lagi. "Ya mau gak mau ya harus maulah. Orang sudah terjadi," jawab Ali lagi. Kau ini, Arhan hendak memukul Ali lagi namun ditahan oleh Dewa. Sudah, kenapa kalian yang jadi berantem sih? Dengar ya Ali, Arhan, aku menolak Neng Aisyah karena memang aku tidak memiliki perasaan apa-apa kepada Neng Aisyah. Lagian kalau benar aku sudah menikah, aku juga tidak akan menduakan istriku. Karena aku tidak sanggup untuk mendidik keduanya dan aku juga tidak sanggup melihat istri-istriku tersakiti kalau aku sedang dekat dengan salah satu istriku yang lain, jelas Dewa. Arhan dan Ali langsung terdiam dan mencerna apa yang dikatakan oleh Dewa ada benarnya. Memang Islam memperbolehkan untuk berpoligami asal bisa adil. Di markas Black Horses Ara tengah menunggu kepulangan Bram dan Mela dari acara kantornya. "Duh papa kemana sih kok belum sampai-sampai juga," ucap Ara yang gelisah. "Sabar kakak ipar," kata paman dan bibi tadi merek sedang dalam perjalanan ke markas, jawab Diego. "Sat, apa kamu sudah mempersiapkan semuanya?" tanya Ara kepada Satria yang tadi ia perintahkan untuk menyiapkan keberangkatan mereka ke kota. "Semuanya sudah siap Nona," jawab Satria. Tak lama ada suara mobil yang masuk ke halaman markas Black Horses. Ara dan yang lainnya langsung menuju ke arah halaman markas. "Assalamualaikum," sapa Mela dan Bram saat mendekat ke arah Ara dan yang lainnya. "Waalaikumsalam," jawab mereka bersama-sama. "Ada apa Ra? Kenapa kamu menyuruh kami pulang cepat? Apa terjadi sesuatu?" tanya Mela dengan penuh khawatir. "Semuanya baik-baik aja Tan," jawab Ara sambil tersenyum. "Terus apa yang terjadi?" Kini giliran Bram yang bertanya. "Tuan Dewa temah ditemukan, Tuan Besar," jawab Satria. "Apa? Dewa sudah ditemukan, di mana dia?" tanya Bram yang langsung hendak mencari keberadaan Dewa, karena ia pikir kalau Dewa sudah kembali ke markas. "Tunggu dulu Paman, kakak tidak ada di sini. Kakak saat ini ada di kota," ujar Diego menahan Bram untuk mencari keberadaan Dewa di markas. "Ya Pak, Mas Dewa ada di kota. Anak buah kita yang telah menemukan keberadaan Mas Dewa," ujar Ara menimpali. "Kalau Dewa ada di kota, kenapa dia tidak pulang ke sini?" tanya Mela. "Kalau masalah itu kami belum tahu Ma, maka dari itu kami akan menjemputnya," jawab Sean. "Baiklah. Ayo kita jemput Dewa sekarang," Bram yang sudah tidak sabar. "Ayo, kalau begitu kita langsung menuju ke helikopter yang ada di belakang markas," kata Satria.
Ara, apa kamu akan ikut nak? Tanya Mela kepada Ara. Ya Ten, aku akan ikut, jawab Ara sambil tersenyum senang. Apa kamu sudah memeriksakan ke dokter, dan apa kamu tidak apa-apa melakukan perjalanan memakai helikopter? Tanya Mela mengkhawatirkan Ara. Tente tenang aja, aku sudah memeriksakan semuanya ke dokter, kata dokter aku sehat dan aman untuk melakukan perjalanan menggunakan helikopter, jawab Ara. Syukurlah kalau begitu, Tante hanya takut terjadi apa-apa sama kamu dan anak kamu, ujar Mela. Tente tenang aja, aku dan anakku akan baik-baik saja, karena kami ingin bertemu Mas Dewa, jawab Ara antusias. Mereka semua pun masuk ke helikopter yang telah disiapkan oleh Satria dan Diego. Ada 5 helikopter yang dinaiki oleh mereka. Tak butuh waktu lama kini mereka sudah sampai di kota dan kini mereka juga sudah mendarat di sebuah lapangan besar yang telah disiapkan oleh anak buah Dewa yang telah menunggu kedatangan mereka. Di mana Dewa berada? Tanya Bram kepada anak buah Dewa yang sudah ada di sana terlebih dahulu. Saat ini Tuan Dewa ada di pondok pesantren Tahfiz Quran Abdullah, jawab anak buah Dewa. Ayo kita langsung ke sana, ujar Bram yang tak sabar untuk bertemu dengan Dewa. Tuan, maaf jika saya menghalangi jalan Anda untuk bertemu Tuan Dewa, tapi saran saya alangkah baiknya jika Tuan-Tuan, Nona dan Nyonya datang ke pondok pesantren besok saja, kata salah satu anak buah Dewa. Apa hakmu melarang kami ingin bertemu dengan Dewa? Tanya Bram dengan emosi. Ya kenapa kamu melarang kami untuk bertemu Mas Dewa? Tanya Ara yang juga terpancing emosi. Maaf sebelumnya Tuan, saya tidak ada maksud apa-apa, tapi hari sudah malam dan peraturan pondok tidak boleh menerima tamu di atas jam 9. Dan besok adalah acara wisuda santri yang telah hafiz Quran termasuk Tuan Dewa yang besok akan ikut wisuda, jawab anak buah Dewa panjang lebar. Mas Dewa hafiz Quran? Tanya Ara dengan mata yang berbinar-binar. Benar Nona, itu informasi yang saya dapatkan, jawab anak buah Dewa.